Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir hingga wafat. Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi yang menjadi rahmat dari seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan utusan Allah yang kepadanya lah umat manusia memohonkan syafaat. Nabi memiliki ketulusan, kejujuran, tidak pernah berbohong, dan tidak pernah ingkar, juga sayang kepada yang miskin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau bertepatan dengan tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada tahun tersebut terdapat pasukan dipimpin oleh Raja Abraha. Pasukan tersebut menaiki gajah dengan tujuan ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun dengan izin Allah, pasukan tersebut dikirimi hujan batu yang dibawa oleh burung ababil. Nabi Muhammad lahir dari ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu bernama Siti Aminah binti Wahab. Nabi lahir sebagai anak yatim karena ayah Nabi meninggal saat Nabi berusia 6 bulan dalam kandungan. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Mulai usia bayi hingga 5 tahun, Nabi diasuh dan dibesarkan oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'id. Kemudian di usia 6 tahun, Nabi harus kehilangan ibunya karena ibunya telah wafat. Di usia 6-8 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib hingga sang kakek wafat. Dan di usia 8 tahun hingga usia remaja, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Selanjutnya, di usia 10 tahun, Nabi Muhammad mulai bekerja sebagai penggembala ternak milik orang lain agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Kemudian di usia 12 tahun, Nabi Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perdagangan atau ekonomi oleh pamannya. Di umur 12 hingga 15 tahun, Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk membawa barang dagangan milik majikannya yang bernama Siti Khadijah. Di perjalanan dagangnya, Nabi Muhammad dan pamannya bertemu dengan pendeta terkenal di daerah itu bernama Buhairah. Pendeta tersebut mengatakan bahwa Nabi akan menjadi rahmat semesta alam. Untuk itu, pendeta tersebut menyuruh paman untuk melindungi Nabi. Di usia 25 tahun, Nabi mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Dan di usia 25 tahun juga, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian Nabi dikaruniai 7 anak. Keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad disebabkan oleh kepribadian mulia Nabi Muhammad, yaitu teguh pendirian, semangat kerja yang tinggi, jujur, amanah, mampu menghadapi berbagai cobaan, tidak membeda-bedakan pembeli, percaya diri, juga ramah serta sopan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai wahyu pertama Nabi Muhammad yang beliau terima di usia beliau menginjak 40 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu pertamanya yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5 kepada Nabi Muhammad, menandakan bahwa Nabi telah dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau menjadi rasul. Selanjutnya, kita akan membahas masa dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, dakwah secara rahasia. Setelah turunnya wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara diam-diam dengan tujuan untuk mengajak orang terdekat untuk percaya kepada seruan Nabi Muhammad dan mengikutinya. Dakwah ini berlokasi di rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Azumi
Nabi Muhammad memberi sebutan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam kepada orang-orang terdekatnya. Yang pertama ada Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Ummu Aiman. Selanjutnya kita akan membahas dakwah Nabi secara terang-terangan. Setelah turunnya wahyu ketiga yaitu surat Al-Hijr ayat 94-98, Nabi mulai melakukan dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, Nabi mulai mengumpulkan seluruh anak keluarganya di kaki Gunung Sofa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa dakwah ini, Nabi menerima beberapa hambatan, seperti salah satu pamannya yaitu Abu Lahab dari kaum Quraisy yang bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad. Kemudian disiksa dan dibunuhnya budak-budak kaum Quraisy yang masuk Islam. Kemudian ada salah satu pamannya yang bernama Abu Jahal. Beliau menyewa orang untuk mengajar dan mencaci maki Nabi Muhammad. Namun semua hambatan-hambatan itu Nabi Muhammad lewati dengan kesabaran dan keikhlasan. Pada tahun ke-7 kenabian, kaum Quraisy membuat undang-undang pemboikotan yang ditulis oleh Mansur bin Ikrimah. Undang-undang tersebut ditempatkan dengan digantung di Ka'bah. Undang-undang tersebut bertahan selama 3 tahun hingga akhirnya rusak dengan sendirinya dan kemudian dirobek oleh umat Nabi Muhammad SAW. Undang-undang pemboikotan berisi 6 poin, diantaranya yaitu ada kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan nikah dari orang Islam, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam, kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menentang Islam, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah atau Yathrib. Penyebab dari Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah dikarenakan beberapa hal, seperti meningkatnya hantaman dan siksaan dari kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi, masih sedikit mengikut ajaran Nabi, banyaknya ancaman dan teror dialami kaum Muslim, juga adanya peristiwa Amul Huzni, yaitu peristiwa duka cita yang dialami oleh Nabi karena meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib di waktu yang bersamaan. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Miraj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Peristiwa ini dilaksanakan di tengah kesedihan Nabi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada peristiwa ini, Allah menunjukkan rasa sayang kepada Nabi Muhammad dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan keagungannya. Allah menghibur Nabi Muhammad dikala kesedihan Nabi Muhammad yang sedang beliau alami. Pada peristiwa ini, Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad kedatangan 6 orang dari Yathrib, tepatnya dari kabilah Kharaj. Nabi Muhammad mengajak 6 orang tersebut untuk masuk Islam dan ajakan tersebut diterimanya. Kemudian 6 orang tersebut kembali ke Yathrib dan membawa kabar bahagia. Tahun berikutnya, utusan Kharaj dan Aus datang kembali untuk menemui Nabi Muhammad. Mereka kemudian masuk Islam dan membuat perjanjian Nabi Muhammad bernama Perjanjian Aqabah. Perjanjian ini berisi, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Tahun 622 Masehi diadakan kembali Perjanjian Aqabah II yang diikuti lebih banyak lagi, yaitu 75 orang dari Yathrib. Pada tahun ini juga orang Yathrib semakin banyak masuk Islam, dan Nabi Muhammad mendapat sinyal baik bahwa Nabi Muhammad siap untuk mengajak umatnya di Makkah untuk hijrah ke Madinah secara diam-diam. Hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah dilakukan secara diam-diam, tidak menutup bahwa Nabi tidak akan mendapatkan rintangan. Nabi tetap mendapatkan rintangan, salah satunya dari kaum Quraisy yang merencanakan membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, rumah Nabi Muhammad SAW dikepung oleh para pemuda kaum Quraisy. Melihat dan mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di kasur Nabi dan dengan menggunakan selimut Nabi. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengelabui kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy mengira bahwa yang tidur di sana adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di kasurnya, Nabi Muhammad keluar rumah secara diam-diam untuk pergi menemui rumah Abu Bakar.
Kemudian Nabi bersama Abu Bakar memulai perjalanan hijrahnya dan bermalam di Gua Sur, bertujuan untuk bersembunyi juga. Kemudian beliau bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Setelah selesai bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, Nabi kembali melanjutkan perjalanan hijrahnya selama 7 hari, hingga kemudian sampai di desa Quba dan singgah di desa Quba selama 4 hari. Selama di desa tersebut, Nabi Muhammad membangun masjid, dan masjid tersebut menjadi masjid pertama bagi kaum muslim. Setelah dari Quba, Nabi Muhammad kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf untuk melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kalinya. Setelah melaksanakan sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf, Nabi Muhammad melanjutkan kembali perjalanan hingga akhirnya Nabi Muhammad dan rombongan hijrah sampai di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan Nabi Muhammad dan rombongan hijrah ini disambut sangat baik oleh masyarakat kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan program-programnya. Yang pertama yaitu membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah selama di Madinah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dan yang ketiga, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Kaum Ansar merupakan penduduk Madinah yang menyambut hijrah Nabi Muhammad dan umatnya, sedangkan kaum Muhajirin adalah Nabi Muhammad dan umatnya yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjanjian antara Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah dinamakan Piagam Madinah. Tujuannya yaitu agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati dan toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah. Perjanjian ini oleh Ibnu Hisham dijadikan Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Pada Piagam Madinah terdapat 8 poin perjanjian, antara lain yaitu kaum Yahudi bersama kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama oleh kaum Muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi Mekah dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Yang keempat, ada semua kaum Yahudi Piagam Madinah atau perjanjian dengan penduduk Madinah ini terdapat 8 poin perjanjian. Berkembang dengan pesatnya kota Madinah menjadikan nama Madinah sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Selanjutnya, ini merupakan ringkasan perjalanan dakwah Nabi Muhammad dari tahun ke tahun. Dimulai tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara diam-diam di kota Makkah. Kemudian tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah dan melakukan dakwah di kota Madinah. Hingga 632 Masehi, Nabi Muhammad telah menyelesaikan dakwahnya. Sehingga total perjalanan dakwah Nabi Muhammad adalah 23 tahun, dengan rincian 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu terakhirnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 di Padang Arafah, tepatnya ketika sedang melaksanakan wukuf saat ibadah Haji Wada. Ibadah Haji Wada yaitu ibadah haji perpisahan dengan Nabi Muhammad karena itu merupakan ibadah haji terakhirnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. 2 bulan setelah Haji Wada, Nabi Muhammad mengalami sakit kepala yang berkepanjangan. Semakin hari, sakitnya semakin parah. Hingga akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad mengembuskan nafas terakhirnya di usia 63 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.